Halo semua, salam dari nol. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang Windows Server 2016. Windows Server 2016 bisa kamu dapatkan dengan membelinya ataupun di contoh kali ini kita akan bahas untuk instalasi trial. Kita akan download langsung dari website Microsoft. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama, kita ke website microsoft.com. Kita cari di Google dulu. Oke, kita cari di Google dengan nama Microsoft Evaluation. Microsoft Evaluation itu adalah halaman website di Microsoft untuk kita download software-software trial yang diberikan oleh mereka. Oke, kita ke sana. Sebelum kita mendownloadnya, kita diharuskan untuk membuat login, istilahnya membuat paspor di Microsoft. Itu adalah username atau password untuk mengenalkan diri kita ke Microsoft. Ketika kita download, itu akan tercatat semua oleh Microsoft. Oke, kita pilih sign in. Tetapi kita di sini belum mempunyai loginnya. Kita akan oke, kita create one. Saya akan memakai salah satu email saya. Setelah selesai, klik next. Untuk email ini, oh ya, untuk yang penting di sini adalah email tersebut harus Anda bisa akses. Email tersebut kita tidak bisa memakai email yang asal-asal segala macam. Itu adalah email yang bisa kita akses. Kenapa? Nanti ketika kita download, kita akan dikirimkan confirmation code. Sehingga kita harus melihat email kita masukkan confirmation code-nya untuk kita mendownload. Seperti itu. Oke, di sini kita menambahkan detail. Kita tambahkan nama saya. Isi nama Anda, nama depan dan nama belakang. Kalau cuma satu nama biasanya diulang-ulang. Biasanya seperti saya, Syarif, seperti itu. Lalu kita mengisi country dan region, Indonesia tentunya. Lalu tanggal lahirnya. Kalau bisa tanggal lahir diisi sesuai dengan tanggal lahir kita. Ketika ada pergantian password, ini akan ditanyakan nantinya. Oke, saya pilih. Saya selesai, saya klik next. Lihat, di sini Microsoft mengirimkan kode verifikasi namanya. Jadi kita harus akses ke email kita tersebut. Oke, saya sudah mengakses email saya, lalu saya mendapatkan confirmation code. Saya ketik di sini. Confirmation code itu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi pastikan Anda dapat mengakses email Anda. Setelah kita masukkan confirmation code, kita klik next. Sudah, kita isi sini ada captcha. Kita isi tulisan yang ada di sana. Kalau tidak jelas, klik saja new. Oke, ini sudah lebih jelas. Saya isi. Dan captcha ini random. Jadi di sini hanya contoh. Mungkin di tempat Anda pasti akan berbeda. Oke, next. Oke, ini konfirmasi saja. Sudah oke, saya isi dengan email yang benar. Saya pilih looks good. Kita kembali ke halaman awal.
Tapi berbeda di sini kita sudah login. Kalau kita ingin memasukkan foto kita, akan muncul di sini foto kita seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mencari Windows Server 2016. Klik Products yang ada di menu atas. Klik Windows Server 2016. Kita masuk ke halaman download Windows Server 2016. Di sini dilihat, dibilangkan Windows Server 2016 evaluasi itu masa trial ada 180 hari, cukup lama. Cukup lama sekali. Anda bisa belajar untuk mengekspor Windows Server 2016. Lalu ada pilihannya. Pilihannya kita mau Azure. Azure itu adalah cloudnya Microsoft. Atau bentuknya ISO. ISO itu adalah dari DVD, itu dijadikan file ISO. Atau Virtual Lab. Virtual Lab itu berisi Windows Server 2016 yang sudah dikonfigurasi maksimal oleh Microsoft, sehingga kita bisa mempelajarinya. Bagaimana Active Directory itu diinstal, bagaimana membuat OU, segala macamnya sudah ada, sudah lengkap. Jadi kita bisa pelajarinya di Virtual Lab. Oke, karena kita di sini baru menginstal pertama kali, kita pilih ISO. Setelah pilih ISO, klik Continue. Tentunya isi first name, last name, company name ini adalah konfirmasi dari Microsoft, dan ini untuk kedepannya semacam advertorial dari Microsoft untuk menghubungi kita apakah kita hendak membeli atau tidak untuk Windows Server ini setelah masa trial. Oke, saya isi. Lalu isi negaranya Indonesia tentunya. Isi dengan sebaik mungkin. Untuk first name, nama depan, nama belakang. Kalau tidak punya silakan diulang, misalnya Syarif. Company name, perusahaan tempat Anda bekerja. Work email address ini Microsoft akan mengirimkan newsletter ke sana nantinya. Lalu phone number, lalu dan country. Setelah itu klik yes dan continue. Ada pilihan selanjutnya, yaitu pilih language dari CD dari ISO yang akan kita download. Tentunya kita pilih yang default, yaitu English. Di sini ada banyak pilihan, tapi kita akan pilih English. Belum ada bahasa Indonesia. Oke, klik download. Muncul download di sini. Kita akan download, mungkin agak lama, itu sebesar 6,5 GB kalau tergantung kecepatan dari internet masing-masing. Oke, sekarang kita sudah selesai mendownload Windows Server 2016. Sekarang kita lihat filenya. Silakan buka folder download masing-masing. Kalau saya ada di download, ini file yang tadi kita download. Filenya berbentuk file ISO. Seperti tadi yang saya beritahu, file ISO itu adalah DVD atau CD itu di-copy dalam satu file dalam bentuk image ISO. Lalu bagaimana cara kita untuk instalasi menggunakan file ISO ini? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, burn ke DVD. Jadi beli DVD kosong, lalu Anda burn file ISO ini ke DVD tersebut. Jadi nanti Anda akan install ke server dengan menggunakan DVD tersebut. Atau cara dua yang akan saya terangkan di sini adalah menggunakan flash disk. Saya mempunyai sebuah flash disk 16 GB. Kebetulan file ISO itu adalah 7 GB. Jadi mencukupi untuk kita masukkan ke dalam USB ini. USB ini akan saya membuat jadi bootable. Jadi setelah saya buat bootable, saya copy semua ISO-nya, image-nya ke sini. Saya bisa menginstal server dengan mencolok ini ke server yang ada.
lalu akan booting melalui flash disk, lalu terinstalasi. Bagaimana caranya agar kita bisa mengcopy file ISO tersebut ke USB flash disk ini? Oke, saya colok flash disk ini ke komputer, ke laptop saya. Flash disk ini masih kosong, bisa Anda lihat di sini flash disknya masih kosong sebesar 16 GB. Lalu bagaimana cara kita untuk mengcopy file ISO tersebut? Kita masuk dalam command prompt di sini, start, lalu tekan command. Di sini akan muncul command prompt, klik kanan dan run as administrator. Penting sekali untuk run as administrator sebab kita akan memformat flash disk yang tadi. Oke. Untuk USA klik yes saja. Berikut adalah layar command prompt hitam putih saja seperti itu, tidak ada yang istimewa di situ. Lalu kita jalankan perintah diskpart. Kita sudah masuk ke prompt diskpart. Kita list disk. List disk itu untuk melihat disk mana saja, space hard disk mana saja yang ada di laptop kita. Di sini terlihat ada 0, 1, dan 2. 0 itu 465 GB, itu adalah hard disk laptop ini. Mungkin berbeda untuk kita semuanya, ada yang 1 tera, ada yang 320 GB dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Disk 2 itu online 14 GB, lalu saya yakin bahwa inilah flash disk yang saya miliki, ada di disk 2. Lalu kita select disk 2. Disk 2 is now selected. Oke, untuk memastikannya, list disk kembali. Oke, kita sudah aktif di disk 2. Lalu kita clean. Clean itu untuk menghapus semua isi yang ada di flash disk tersebut. Hati-hati, jangan lupa sebelum melakukan hal ini, backup data yang ada di dalam flash disk. Ketika kita melakukan perintah clean, data semua hilang. Partisi-partisi hilang, semuanya akan hilang. Oke, hati-hati untuk hal tersebut. Kita sudah aktif di disk 2, kita lakukan clean. Flash disk sekarang sudah bersih. Tidak ada partisi sama sekali, tidak ada data sama sekali. Kita create partition untuk flash disk tersebut. Create partition primary. Sekarang kita sudah membuat partisi untuk flash disk tersebut. Sekarang kita list partition. Kita lihat, ya, ada partisi primary 14 GB. Kita masuk dulu, walaupun itu sudah ada tanda bintang, berarti kita aktif sudah partition 1. Untuk memastikannya, select partition 1. Oke, kita sudah aktif. Nah, di sini kuncinya. Partisi 1 itu kita ingin membuat sebagai bootable. Flagnya adalah maka kita sudah membuat flash disk tersebut bisa bootable. Hard disk tersebut masih kosong, belum kita format. Sekarang kita akan format dengan caranya format fs. Fs itu adalah file system, NTFS. Lalu kita format dengan quick. Kita enter. Dia akan memformat partisi pertama pada flash disk tersebut. Oke, sudah berhasil. Maka kita sudah membuat flash disk tersebut siap untuk menjadi bootable. Tetapi belum selesai, sebab file-file yang ada di dalam ISO, file ISO tersebut kita belum copy ke flash disk ini. Oke, kita sudah selesai. Kita exit. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ingin mengcopy file ISO tersebut ke dalam flash disk. Bagaimana cara mengcopynya? Kita memerlukan sebuah tools untuk memounting file ISO tersebut sehingga seakan-akan dikenal oleh laptop itu adalah DVD atau CD-ROM drive kita. Tools yang biasa saya gunakan adalah Diamond Tools. Oke, kita cari di Google. Ini website resminya, diamond-tools.cc. Kita buka. Lalu kita
klik di menu paling atas Lite. Lite itu yang free dan sudah cukup untuk kita memounting file ISO. Kita download yang free with ads, kita download. Lalu akan muncul file yang kita download, kita save. Setelah download, kita buka kembali folder download kita. Saya ada di downloads, di downloads. Ini file yang kita selesai download. Lalu kita install. Double klik pada file tersebut di UIC, klik yes. Oke. Di sini ada dua pilihan. Saya pilih free license with ads. Nanti akan muncul iklan-iklan, tapi tidak apa. Klik free license. Oke, sekarang Daemontus akan melakukan instalasi ke komputer kita. Kita tunggu sampai instalasi ini selesai. Oke, tadi installernya mendownload file-file untuk instalasi. Selanjutnya klik install. Oke. Di layar pertama ini kita pilih language-nya English, klik saja next. Lalu untuk license-nya kita free dengan partner offers, klik next. Oke. Ini adalah konfigurasi untuk apa yang kita install. Saya nggak perlu ini, saya nggak perlu desktop. Biasanya membuat desktop dengan sekali icon. Cukup di start menu. Saya klik next. Oke, di sini iklannya, di sini ads-nya. Saya pilih saja not agree, lalu next, lalu kita install. Kita tunggu sampai instalasi ini selesai. Dia akan melakukan instalasi driver untuk DVD bayangan dan lain sebagainya. Oke, nanti akan muncul Windows Security. Ini mengartikan bahwa si Daemontus ingin menginstal driver ke Windows. Kita pilih Always Trust dan kita klik install. Oke, sekarang instalasi sudah selesai. Kita klik finish saja. Kita sudah melakukan install Daemontus. Sekarang kita akan memounting file ISO Windows Server 2016 yang sudah kita download. Di file ISO tersebut, klik kanan saja. Oke. Lalu kita open. Di sini otomatis Daemontus akan memounting file tersebut. Muncul, lihat di sini di drive H ada sebuah Blu-ray drive room. Inilah isi yang di dalam file-file ISO tersebut. Kita copy isinya ke flash disk. Kita copy. Kita buka flash disk yang masih kosong tadi. Kita klik kanan, kita paste. Oke. Semua yang ada dalam ISO akan di copy ke flash disk. Ingat, flash disknya harus minimal besarnya sama dengan file ISO. File ISO tadi 7 GB, ya, dia Blu-ray ROM, dan flash disk tadi 16 GB. Jadi cukup muat untuk file-file tersebut. Oke, kita tunggu sampai kopi file tersebut selesai. Oke, sekarang semua file ISO tersebut sudah kita copy ke flash disk ini. Langkah selanjutnya adalah kita tancapkan flash disk ini ke server yang akan kita install. Lalu kita melakukan booting melalui flash disk ini. Setelah kita melakukan booting, akan ada tampilan Windows Setup seperti ini. Untuk tampilan pertama ini kita pilih next saja. Next. Lalu kita
pilih install now. Sekarang setup is starting, kita akan menunggu sampai muncul layar berikutnya. Oke, di layar berikutnya ada beberapa pilihan di sini, standar evaluation, standar evaluation with desktop experience, data center, lalu data center evaluation with desktop experience. Untuk kali ini kita akan pilih ke nomor 2. Kalau yang pilihan pertama itu tanpa tampilan, kita akan membuat perintah melalui command prompt, PowerShell namanya. Lalu untuk pilihan yang kedua, kita akan ada tampilan seperti Windows biasa pada umumnya. Untuk mempermudah, kita akan pelajari yang nomor 2 ini. Kita pilih next. Lalu ada tampilan EULA, silakan untuk dibaca. Setelah dibaca, pilih accept, I accept, lalu next kembali. Untuk layar selanjutnya kita akan ada dua pilihan, yaitu upgrade ketika kita ingin upgrade dari Windows Server sebelumnya. Lalu pilihan kedua adalah custom. Custom itu ketika kita hendak melakukan fresh install. Kita akan milih pilihan kedua, yaitu custom. Kita pilih custom. Di sini ada hard disk 500 GB. Untuk hard disk 500 GB ini kita akan mempartisinya. Yang pertama partisi boot, yang kedua adalah partisi untuk sistemnya. Saya tidak mempartisi untuk data di sini. Oke, kita klik new. Di sini kita ambil semuanya saja, kita apply. Otomatis Windows akan menanyakan apakah ketika kita ingin meng-create partition untuk sistem, kita oke saja. Dan akan terlihat di sini kita akan sistem akan membuat dua buah partisi otomatis. Yang pertama 500 GB untuk menyimpan boot sistem, lalu kedua kita akan install Windows servernya di situ. Kita pilih partition 2, kita pilih next. Kita akan menunggu sekarang instalasi akan mengcopy data ke semua ke hard disk. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Mungkin kita akan menemukan beberapa kali restart. Kita biarkan saja sampai muncul kembali perintah berikutnya. Oke, kita tunggu sampai ini selesai. Oke, pengkopian instalasi sudah selesai. Dan sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu customize setting. Di sini kita disuruh mengisi password untuk administrator. Password administrator itu adalah password yang wajib untuk Windows Server 2016. Untuk passwordnya ada syaratnya, enggak sembarangan. Yang pasti dia terdiri dari 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol. Itu syaratnya sehingga kita bisa masukkan passwordnya. Oke, silakan Anda tulis dulu untuk passwordnya. Jadi ketika mengetik password di sini lalu 2 kali tidak salah ya. Sekarang saya akan masukkan passwordnya. Oke, passwordnya sudah saya masukkan yang sesuai dengan syarat yang tadi. Selanjutnya kita klik finish. Lalu kembali setup akan melakukan beberapa settingan di komputer kita. Kita tunggu saja. Setelah kita tekan Ctrl Alt Del dari keyboard kita disuruh memasukkan password administrator. Silahkan menginput password administrator yang tadi Anda masukkan. Oke, sini saya sudah masukkan. Kita klik enter atau klik tombol panah ini. Lalu kita akan masuk ke Windows Server 2016. Setelah kita login akan muncul tampilan Server Manager Dashboard ini. Di sini kita bisa memanage Windows Server 2016 untuk menginstal role atau fitur-fitur terbaru untuk Windows Server 2016, ataupun kita mengakses tools-tools yang ada di dalamnya.
Oke, sekian untuk instalasi Windows Server 2016 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel ini dan video ini. Ataupun ingin komen, silahkan komen di bawah. Salam dari nol.